akan persiapkan hati kita untuk masuk dialog firman Tuhan. Untuk itu saya serahkan kepada Bapak Pastor Roy yang akan memimpin kita dalam firman Tuhan. Silakan Pastor. Terima kasih Bapak Handi. Selamat petang para kekasih, kita akan tunduk kepala sejenak dan kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, sebagaimana lagu kami tadi sebelum kami berdoa ini, Engkaulah Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang luar biasa, yang mengajari kami anak-anak-Mu Tuhan untuk beruntung di dalam hidup ini. Hidup yang singkat, harus beruntung, tidak boleh merugi. Oleh sebab itu Tuhan, pelajaran ini boleh menekankan kepada kami sekalian, ajarilah kami untuk taat melakukan, supaya kami hidup beruntung, hidup bahagia, dan hidup penuh dengan kemenangan saja. Yang berbisnis, yang mencari uang dengan segala usaha dan hukum-hukum perdagangan, Engkau akan memberkati. Yang melayani Engkau Tuhan, yang sesuai dengan firman-Mu, Engkau akan memberkati semua kami yang hadir. Tuhan, bahkan anak-anak muda yang belum berusaha apapun dan belum melayani, Engkau juga akan memberkati mereka. Biar Engkau hadir di antara kami dan dimanapun kami saat ini mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Selamat petang para kekasih. Kita masuk pada part 22, part 22 dari 10 tekad rohani peraih sukses. Saya ingin cepat masuk pada poin berikutnya, tetapi nomor 6 ini luar biasa. Ya, poin nomor 6 ini luar biasa dan saya mencoba untuk menggali lebih dalam lagi in depth, ya, saudara, supaya kita bisa mendapatkan keuntungan. Ya, sekali lagi seperti yang saya doakan, keuntungan. Ya, saudara. Nomor 6 ini memberikan keuntungan, saudara. Anda sudah disucikan. Orang yang sudah disucikan, seperti kemarin saya menyampaikan berbeda 2 minggu yang lalu dengan malam ini, karena saya melihat bahwa orang yang disucikan itu selalu beruntung jalannya. Ya, amin apa tidak? Amin, ya. Nah, berdasarkan Ibrani 10 ayat yang ke-10, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Para kekasih, 2 pencatatan ayat ini bagi jasmani kita dan bagi rohani kita. Ya saudara. Nah, jadi Ibrani 10 ayat yang ke-10, bagi rohani kita, spiritual kita, kita aman, ya kita disucikan satu kali untuk selamanya, selama kita hidup dalam kebenaran, selama kita suci, sudah pasti. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24, tubuh kita, saudara, akan disembuhkan. Saya sudah menjelaskan beberapa kali di dalam 10 tekad ini, kesembuhan mujizat yang terbesar adalah meninggal dunia, dibawa pulang oleh Bapa di sorga. Itu mujizat kesembuhan yang terbesar. Berdasarkan kitab Mika pasal 7 ayat yang ke-7. Amin. Nah, jadi jasmani dan rohani kita ini terjamin para kekasih. Itu sebab dengan berani hati kita akan memasuki hidup yang beruntung. Ya saudara, why orang tidak suci Tuhan bikin rugi? Ya, karena ini melanggar kehendak Tuhan, bukan? Kalau saya tidak hidup suci, saya melanggar kemauan Tuhan. Saya melanggar perintah Tuhan. Saya melanggar zat asali daripada Tuhan. Originitas daripada Allah yaitu kudus. Karena aku Allah Tuhanmu adalah kudus. Ini adalah narasi editorial dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu kudus seperti Bapakmu di sorga kudus adanya. Ya, saudara, jadi ini adalah sesuatu hal yang Tuhan inginkan. Kalau enggak, ya kita rugi. Rugi di dunia, rugi di neraka. Para kekasih, ya. Jadi pelajaran-pelajaran firman di dalam Bible study ini, saya mencoba untuk menggali lebih dalam. Supaya para hamba Tuhan mengejawantahkan, membuat khotbah, supaya jemaat itu takut untuk hidup di luar kekudusan. Ya saudara, dan ini penting sekali.
Why? Orang tidak suci Tuhan bikin rugi. Ini no fitnah, ini bukan fitnah. Ini kebenaran Allah. Ya saudara. Pertama, dalam Mazmur 24 ayat 3, 4, 5, dan 6. Ya, saudara, kemarin kita sudah lihat. Ya. Mari kita akan melihatnya bersama. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Sekali lagi kita lihat. Ya. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, menolak penipuan dan menolak sumpah palsu, maka dialah yang boleh naik ke gunung Allah. Dan dialah adalah generasi angkatan yang menerima berkat dari Tuhan. Berkat istimewa, saudara. Ini perjanjian lama loh. Jangan lupa perjanjian baru adalah perjanjian lama ditambah bonus. Bonus, saudara. Jadi inilah orang yang bisa dipercaya. Orang yang disucikan. Ya, bersih tangannya, murni hatinya, artinya sudah disucikan. Saudara, kalau saya dan Anda sudah disucikan, modal kita kecil, barangkali kita tidak punya modal, kita hanya dipercayai orang untuk menjalankan barangnya. Saudara, maka kita akan diberkati oleh Tuhan walaupun tanpa modal. Karena apa? Karena tangan kita bersih, hati kita murni. Para kekasih, kalau saudara dagang, saudara bisnis, kalau tangannya tidak bersih, hatinya tidak murni, engkau pasti rugi. Itu sebab pegang perjanjian Allah. Perjanjian Allah ini ya dan amin. Kita harus belajar untuk kita percaya sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Satu contoh saudara yang praktis, satu contoh saya alami sendiri. Saudara, saya setelah Pastor Syahini pulang ke rumah Bapa di sorga, saya kalau berdoa, Tuhan sembuhkan penyakit-penyakit hamba. Yang hamba tahu, yang hamba sadar, maupun yang hamba tidak menyadari. Ya, semua orang itu, saudara, dari muda, dari anak kecil, bayi, sampai mau mati tua, itu punya penyakit. Jangan bilang tidak punya penyakit. Wah, saya sehat. Ya, pasti dia nggak ngerti. Dia tidak mengerti biologi. Ya, dia tidak mengerti ilmu kesehatan. Jadi di dalam ilmu kedokteran, semua orang itu punya penyakit. Saudara. Nah, jadi saya berdoa begini, Tuhan, tolong sembuhkan pada hamba sewajarnya bagi orang umur 71 tahun. Pada waktu itu saya pertama berdoa umur 71 tahun, kan? Pastor Syahini tidak ada. Yang sewajarnya, hamba tidak minta yang sempurna. Hamba tidak minta kesehatan yang sempurna. Karena hamba nyadar hamba sudah tua. Itu doa saya, saudara. Saya berdoa sebagai orang tua, Tuhan, tolong. Ya secukupnya bagi orang tua lah. Tetapi saudara, beberapa bulan terakhir ini, saya tersentak ketika saya memeriksa firman. Dan saya malu hati. Dan saya meralat doa saya. Saya berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolong ampuni hamba. Karena hamba mempertimbangkan umur hamba yang tua ini, itu sebab hamba minta sewajarnya orang tua. Tetapi sekarang Tuhan tidak, berdasarkan firman-Mu tidak. Hamba minta kepenuhan dari firman-Mu, kesembuhan yang sempurna bagi tubuh hamba. Daging, darah, tulang. 3 unsur manusia hidup, daging, darah, tulang, secara fisik, secara biologis. Saya minta 3-3-nya sempurna. Dan saya berani hati. Setelah Tuhan membuka pikiran saya. Loh, kalau kamu umurnya 80 gimana? Kamu minta doa kayak apa? Berarti kamu gak ada beda dong dengan orang-orang setua kamu yang lain. Kamu harus berbeda. Nah, Tuhan memukul hati saya dan Tuhan menyadarkan saya bahwa saya ini terlalu sungkan ataupun saya ini kurang berani. Tapi setelah Tuhan membuka pikiran saya mengubah doa saya. Tuhan, walaupun hamba sudah cukup tua, tapi hamba minta kesehatan yang sempurna dalam nama Yesus. Dan saya yakin Tuhan memberi kepada saya sesuai dengan perjanjian Tuhan, sesuai dengan iman saya. Jadi nomor 1, sesuai dengan perjanjian Tuhan. 2, sesuai dengan iman saya. Amin. Jadi apapun yang Anda minta harus sesuai dengan firman, nomor 1. Nomor 2, apakah Anda punya iman? Nah, kemudian saya punya iman, saudara.
Jadi saya mengklaim janji Tuhan bahwa kalau Tuhan memberikan kesembuhan, tidak berdasarkan umur. Amin? Tidak. Terus anak muda, wah kesembuhannya sempurna buat dia. Karena dia masih muda. Nah itu pikiran duniawi. Itu pikiran ilmu biologi. Tetapi kita mempunyai pikiran ilmu teologi. Ilmu Allah. Teologi adalah ilmu Allah. Ya, dari theos artinya Allah, Tuhan, dan logia, ilmu atau bacaan. Ya, saudara. Nah, jadi saya dan saudara ini kita harus menanggalkan. Kita punya keadaan saat ini apa? Ya, kepada orang-orang berbisnis saya katakan, mungkin tidak ada kemampuan modal. Modal itu faktor penting, saudara. Nanti saya jelaskan ya. Beberapa slide lagi saya akan jelaskan mengenai soal modal dan soal 10 perkara yang membuat orang gagal dalam bisnis. Ya, saudara. Saya dalam Bible study ini saya betul-betul memperdalam, memperluas supaya saudara bisa mengerti. Ya, itu sebab para gembala ajaklah jemaat Anda untuk ikut dalam Bible study. Kenapa? Karena ini penting sekali. Karena apa yang kita tidak tahu, kita akan diberitahu oleh Tuhan. Ya, juga pengetahuan tentang manajemen, pengetahuan tentang kejiwaan. Saudara, saya akan ungkapkan dalam pelajaran malam ini. Para kekasih, jadi ini satu hal yang penting sekali. Ya, jadi kita harus meminta satu sesuai apa? Firman Tuhan. Ya, dua sesuai apa? Iman kita. Ya, jadi saudara harus menghafalkan ini. Ini rumusnya. Nah, lalu saya berubah, doa saya berubah. Tuhan, walaupun hamba sudah cukup tua, hamba minta perjanjianmu. Tidak mengena tentang umur hamba. Perjanjianmu saja. Sebab kepada Abraham juga dia umur 99 tahun. Engkau memberikan perjanjianmu tidak mengena dengan ketuaannya. Amin. Istrinya Sarah, yang saudara umur 89. Umur 90 punya anak. Nah ini kan tidak mengena dengan umur ya saudara. Jadi kita jangan terlalu kecil hati di dalam memohon sesuatu. Besar hati. Karena kita mempunyai Allah yang besar. Allah yang dahsyat. Yang akan mengatasi, merantasi, dan menyelesaikan semuanya secara ajaib. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, inilah orang yang bisa dipercayai. Nah, Mazmur 24 ayat 3-6 inilah tanda-tanda hidup suci dalam perjanjian lama. Orang yang bisa mempunyainya, bagi orang ini, saudara, mata Tuhan melimpahkan kuat dan kuasanya. Ya, 2 Tawarikh 16 ayat 9a. Ya. Kemarin sudah dibacakan 2 minggu yang lalu, sudah nanti baca di rumah untuk menghemat waktu. Jadi Tuhan hanya bisa melimpahkan kekuatannya kepada orang yang suci hidupnya, bersih tangannya, murni hatinya. Ya, para kekasih, inilah yang Tuhan ajarkan kepada saya dan kepada Anda. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-6, ya, Amsal 15 ayat yang ke-6, tolong kita baca, sekali lagi seorang saudara tolong bacakan. Surat Amsal pasal yang ke-15, ayat yang ke-6. Amsal pasal 15 ayat yang ke-6. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Yosef. Hidup kudus tak sia-sia. Buktikan. Ya, dikatakan di rumah orang benar. Ini orang kudus ini. Ada banyak apa? Harta benda. Ya, saudara. Nah, ing omahe wong bener dalam Alkitab bahasa Jawa, ono rojo brono akeh. Ing omahe wong bener, di rumahnya orang benar. Ono rojo brono akeh. Jadi harta benda rojo brono, ya, itu artinya harta benda yang akeh, saudara. Ya. Dalam Alkitab bahasa Inggris katakan, in the house of the righteous there is much treasure,
ada banyak harta benda. Righteous itu orang suci, orang benar. Ya, para kekasih. Nah, saya akan menunjukkan pada saudara 10 penyebab bisnis gagal. Nanti ini bisa, kalau saya adalah seorang pendeta, saya adalah seorang pelayan Tuhan full-timer atau part-timer, bisa kita ubah dalam hati dan pikiran kita sendiri pribadi. Ya, ada 10. Jadi ini patokannya bisnis. Ya, saudara, 10 hal. Jadi bisa kita modifikasi, kita menggantinya dengan pelayanan. Oke? Nah, penyebab bisnis gagal yang pertama adalah 1, tujuan usaha tidak realistik. Jadi kita mau usaha, mungkin karena kita melihat si X usaha A, jual beli A, hasilnya luar biasa. Langsung bangun rumah, beli mobil yang bagus, dan lain sebagainya. Kita kepingin. Iya, itu dia. Tidak realistik buat saya. Ya, saudara. Jadi tujuan usaha kita tidak realistik. Hanya ingin kaya. Ya, semua orang ingin kaya. Tapi tidak boleh itu menjadi tujuan orang bisnis. Pasti bangkrut. Karena tujuannya tidak realistik. Orang bisnis itu tujuannya adalah aku bisa dipercaya orang. Itu tujuan orang bisnis. Ya, saudara, kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena beberapa kali saya memberikan seminar bidang bisnis. Saudara. Jadi saudara mesti tahu tujuan orang bisnis itu adalah supaya bisa dipercaya. Komoditas, barang itu nomor 2. Nomor 1 itu yang tak terbayar adalah bisa dipercaya omongannya, dipegang orang. Rugi ya terpaksa kita tanggung. Karena kita sudah terlanjur bicara. Nah, ini satu contoh. Banyak orang usaha mau jadi dagang, pedagang, pebisnis, dikira gampang. Ya, saudara. Sehingga, ya aku mau bisnis aja. Akhirnya gagal. Karena dia tujuannya tidak realistik. Dia harus mencari kepercayaan orang lebih dulu, tapi dia cari untung lebih dulu. Nah, beda kan? Bisnis modern tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Mungkin bisnis zaman dulu kala, ketika saya masih kecil barangkali itu masih bisa. Zaman sekarang sudah tidak bisa. Kedua, penyebab bisnis gagal kedua, tunggu bola, pasif. Ya, kok nggak ada yang lewat ya tokoku ya. Kok sepi ya, semua orang kok ke toko sebelah, toko seberang, toko belakang. Kenapa kok tidak masuk tokoku? Kok tidak ada sesuatu yang terjadi dalam tokoku? Tunggu bola. Saudara harus jemput bola. Ayo tinggalkan kursi saudara, pergi keluar ke jalan dan hai dan kasih salam orang yang lewat. Hai, perlu apa ibu, bapak perlu, saya ada jual ini. Coba dilihat dulu masuk dalam, ya. Begitu kira-kira. Nah, jangan tunggu bola, jangan pasif, tapi aktif. Saudara sudah mengajak orang masuk, orang tidak mau masuk. Wah, saudara harus keluar. Ya, suruh seorang menunggu toko, saudara harus keluar. Cari peluang. Siapa tahu kita dapat peluang. Di pasar lah, di pinggir jalan lah, atau di rumah tetangga kita kah. Saudara, jangan tunggu bola. Kalau saudara mau usaha, saudara harus aktif. Ya, itu namanya usaha. Semua orang mulai dari negatif, dari nol. Tapi kalau dia aktif, dinamis, progresif, pasti ada. Ketiga, manajemen waktu tidak efektif. Ya, saudara jadi terlalu banyak menganggur, terlalu banyak menunggu, ya terlalu banyak telepon-teleponan. Ya, mana bisa? Harus banyak kerja daripada duduk. Kalau orang mau berbisnis dan berhasil. Keempat, tidak ikat pinggang. Ya, apa saja. Aku sudah punya modal, sekarang sudah bisa buka warung, sudah bisa usaha ini untuk nanti dijual online. Tetapi juga aku kepingin, ya, kepingin makan enak. Ya, kalau bisa itu seminggu 2 kali, lama-lama seminggu 3 kali. Modalnya habis. Saudara. Kelima,
Analisis produk tidak logis. Saudara. Jadi kenapa orang bisnis gagal? Walaupun saudara modal dia ada, tempat strategis, dia juga mempunyai tenaga pemasaran, ya saudara, ya pokoknya perlengkapan lumayan komplit lah. Tetapi dia tidak mempunyai analisa produk. Dia punya pikiran produkku ini laris. Walaupun banyak yang jual, tetapi rakyat Indonesia ini banyak. Semua membutuhkannya. Belum tentu. Belum tentu kalau kita yang jualan. Nah, saudara, jadi di sini kita harus tahu bagaimana kita ini mencari produk untuk jualan kita. Sama halnya bagi seorang gembala. Bagaimana dia harus bisa seolah-olah itu menyebarluaskan. Ini firman. Ya saudara. Dia harus punya analisis dari Roh Kudus. Kepekaan Roh Kudus. Sehingga firman yang disampaikannya itu betul-betul banyak orang dari banyak jemaat yang membutuhkan. Jangan maunya sendiri. Ini kayak orang bisnis tidak punya analisa produk. Begitu. Analisa produk itu penting, saudara. Produk yang sama punya kualitas beda. Punya kadar beda sehingga harga beda. Nah itu namanya analisa. Kita kalau menyampaikan firman jangan mau kita berhari-hari berdoa. Minta apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seolah-olah kita minta analisis Tuhan. Karena ini produk Tuhan. Ya, firman ini produk Tuhan. Yang akan kita share kepada mereka. Kita pasti berhasil. Khotbah kita pasti mengena jiwa-jiwa. Ya saudara. Yang keenam, kurang berani promotion. Ya, harus berani promosi. Ya saudara. Saudara sudah ada 1-2 pelanggan dalam bisnis. Saudara harus kasih promosi. Ya lain kali dia belanja, kasihlah bonus. Entah Oreo 1 gelondong. Ya, atau kasihlah tahu petis. Atau kasihlah apalah yang ada pada toko saudara sebagai hadiah, sebagai bonus dia. Saudara dia senang sekali. Promosi harus berani. Kadang-kadang gratis. Ya, ditambahi timbangannya. Ya, jangan dikurangi, ditambahi. Maka saudara punya usaha ini laris. Ya. Nah, jadi harus berani promosi. Jangan mikir untung lebih dulu. Nanti untung menyusul. Ya. 7. Ambisius cepat ke posisi top. Wah, ini bisikan setan ini. Saya bilang ini bisikan setan. Pendeta kalau begini dapat bisikan setan ini. Walaupun dia pendeta, tak kasih tahu, ya. Jadi belajar pada ritmenya Tuhan. Mari ikuti kata-kata saya bersama-sama. Saya harus tunduk pada ritmenya Tuhan. Ini penting sekali. Karena dia hamba Tuhan, memang dia dipilih Tuhan, dia dipakai Tuhan. Untuk itu, membawa jiwa banyak, nah dia dipakai Tuhan. Saudara belum tentu, saya belum tentu. Gitu loh. Jadi jangan disamaratakan, Tuhan kok dia punya banyak jiwa, saya kok cuma sedikit. Kenapa engkau tidak samakan saya dengan dia? Loh, itu kehendak Tuhan. Karena masing-masing kita anggota tubuh Kristus, itu mempunyai fungsi tugas yang berbeda. Posisi kedudukan berbeda juga. Tetapi semua penting kata Alkitab. Kaki itu di bawah. Kepala itu di atas, tangan itu di atas. Lebih tinggi dari kaki. Lebih tinggi 1-2 meter daripada kaki. Apakah kaki itu hina? Tidak. Kaki itu nomor 1 penting sekali. Betul apa tidak? Jadi di sini kita tidak boleh menyamakan bahwa kita punya hak yang sama dengan X, hak yang sama dengan B. Tidak boleh. Saudara, itu menyebabkan seorang pendeta gagal. Karena dia punya nafsu. Harus ada banyak jiwa. Itu nafsu. Saya kasih tahu nafsu, N-A-F-S-U. Nafsu selalu jahat. Jadi saudara dan saya harus tahu. Kita belajar supaya kita mempunyai di dalam hidup kita satu ketaatan kepada Tuhan.
Buat dalam pelayanan ini promotion yang baik. Apa promotion seorang pendeta? Yang menyampaikan firman dengan baik. Dengan sama sesuai dengan hidupnya. Itu baru firman yang baik. Di backup oleh hidup yang sesuai. Ya. Jangan cuma di mulut doang. Itu pasti tidak bisa. Tuhan pasti melihat munafiknya saya. Munafiknya saudara. Itu sebab kalau kita mau berhasil, kita harus berani promotion. Promotion berarti apa? Kita memberikan diri kita. Ini bagi pendeta loh ya, bagi seorang pengkhotbah, gembala. Pebisnis bagaimana? Saya katakan tadi, berkorban. Barangkali minggu ini saya tidak begitu banyak untung. Cuma sedikit untungnya. Gak apa-apa deh. Tapi minggu ini aku sudah membuat promosi. Aku yakin 1-2 minggu ini akan banyak orang datang. Karena aku sudah membuat promosi. Nah, ini seorang pebisnis yang pintar. Ya, para kekasih, itu penting sekali. Penyebab bisnis gagal yang ke-7. Tadi, ya, ambisius cepat ke posisi top. Pakai cara-cara seperti orang lain. Nggak usah pakai cara seperti orang lain. Berapa puluh kali saya bilang dalam kesempatan ini, dalam Bible study, jangan tiru-tiru pendeta lain yang ada di dekat saudara, saingan saudara di kota atau di desa saudara. Tidak perlu. Saya sendiri minta sama Tuhan. Saudara sendiri minta sama Tuhan. Jangan nyontoh orang lain. Nggak bagus, jadi tukang jiplak nggak bagus. Ya, saudara. Saudara sendiri, saya sendiri akan menerima dari Tuhan ide dari Roh Kudus. Yang bahkan pendeta besar itu tidak punya. Pendeta besar itu bahkan dia tidak punya. Sama seperti yang kita dapat dari Tuhan. Percayalah. Jadi jangan harus sama dengan dia. Salah, saudara. Dari sana dia melihat kita yang jemaatnya kecil. Wah, hebat ya. Pak Sigit ini ya, walaupun jemaatnya kecil, tetapi saya tidak punya sifat seperti Pak Sigit. Ini kata si pendeta besar dalam hatinya dia. Betul loh saya bilang. Ya, jadi jangan kita harus sama ratakan dengan dia. Nggak boleh. Kita sama ratakan dengan apa maunya Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Kita tidak berambisi top. Tidak berambisi top. Itu dosa. Kita harus berambisi menyenangkan hati Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Ya. 8. Karena tidak berjiwa prudent and diligent. Saudara, ya. Prudent adalah cerdik. Pintar. Penuh analisa. Itu sebab ada perusahaan yang bernama Prudential. Itu sebetulnya maksudnya dia bikin perusahaan dengan nama Prudential adalah kami ini prudent loh, kami ini pintar, kami ini penuh analisa. Hati-hati. Kita harus berjiwa prudent. Jadi kalau seorang pedagang, seorang pebisnis atau ibu rumah tangga yang mau masuk di dalam jualan online tidak punya prudent, tidak pintar, ya harus minta sama Tuhan dalam doa. Jangan cuma minta modal, jangan cuma minta pelanggan, jangan cuma minta order, tetapi minta prudent. Prudence adalah hikmat dari Tuhan. Sehingga kita menjadi pintar, walaupun kita sebenarnya bodoh sih orangnya. Tapi karena kita minta, kita diberi prudence. Amin. Saya mau tanya, Tuhan bisa memberi kepada orang bodoh prudent apa tidak? Bisa. Kalau dia minta, maka dia tidak bodoh lagi. Dia menjadi seorang yang pintar dan cerdik. Ya, para kekasih. Kedua, diligent. Prinsip bisnis yang diligent adalah orang yang berbisnis dengan setia, rajin, dari sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu diligent. Orangnya tidak sembrono pakai uang, begitu dapat uang, wah langsung beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, segala macam. Itu lawan kata dari orang prudent, lawan kata dari orang diligent. Ya, itu orang sembrono.
Tetapi orang yang prudent dan diligent tidak. Dia juga bukan hemat. Orang yang terlalu hemat juga tidak betul, ya. Dia harus wajar. Harus wajar. Saya tidak mengajar saudara untuk hemat, ya, tapi yang wajar. Maka Tuhan akan memberkati kewajaran saudara. Kewajaran kita diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara. Tetapi kalau kita tidak wajar, kita obral, kita sembrono pakai uang, atau kita terlalu, apa itu namanya, dalam bahasa Belanda skaker, di dalam bahasa Jawa medit, cetil, ya, centil. Nah, itu namanya tidak berkenan kepada Tuhan. Biasa aja yang wajar. Ya, anak-anak bilang, Bu, Papa, aku kepengen beli bakso. Gak boleh, ya, gak punya uang. Ya. Betul, gak punya uang loh nanti. Ya sudahlah, dibelikan. Wajar. Ya, wajar yang wajar. Jangan apa-apa nggak bisa. Itu saudara tidak punya uang, tidak punya iman. Ya, kalau begitu terus tidak akan dikasih uang. Bisnis cara begitu juga tidak beres di hadapan Tuhan. Ya, jadi harus kita itu wajar. Ya, wajar pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Ayo katakan bersama saya, bila saya wajar, saya pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, para kekasih, ini penting sekali. Yang ke-9, bikin gagal orang bisnis, bikin gagal orang melayani Tuhan. Arogansi dan tidak bisa menghargai orang. Ya saudara, siapa sih yang tidak emosional, tidak arogan? Semua kita punya. Ya saudara. Tetapi harus dijaga. Harus empan papan dalam bahasa Jawa. Harus sesuai dengan sewajarnya. Empan papan itu wajar. Kita harus, kalau saudara seorang pemimpin, saudara nggak bisa marah, saudara bukan seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa marah. Tetapi yang wajar. Amin. Yesus itu pemimpin yang hebat. Kalau dia marah, dia bawa cambuk. Dia bawa cemeti. Saudara. Tetapi wajar. Alkitabiah. Marahnya alkitabiah. Nah, saudara, tetapi seorang yang arogan, ini beda. Arogan ini beda. Ya, saudara. Itu sebab kita harus minta hikmat dari Tuhan untuk kita belajar menghargai orang. Ya, belajar menghargai orang. Saudara, maka usaha saudara, bisnis saudara akan berhasil. Ya, tapi jangan minta orang menghargai saudara. Ini aku yang punya toko loh ini. Bok, kamu menghargai aku gimana sih? Gitu. Gak boleh. Aku yang bikin produk ini loh. Kamu bok menghargai aku. Gak usah diminta. Orang akan menghargai kita bila kita bisa menghargai dia. Yesus berfirman, apa yang kau kehendaki orang lain perbuat bagimu, perbuatlah dahulu kepadanya. Maka dia akan berbuat demikian kepadamu. Yang mau katakan amin. Ya. Nah, ini penting sekali para kekasih ya. Yang terakhir, kalau pebisnis ini Kristen, nah, ayat 1 sampai 9 ini umum. Orang duniawi. Tapi kita bisa aplikasikan dalam kekristenan kita. Istimewa nomor 10, kalau kita Kristen, kita tidak menomorsatukan Kristus. Tidak mengembalikan persepuluhan kita. Pasti gagal, saya bilang. Mau bilang apa lagi? Saya sudah pengalaman puluhan tahun dan saya melihat orang jatuh bangun. Jatuh bangun. Itu sebab kita harus melihat, saudara. Bagaimana yang Tuhan ajarkan kalau kita Kristen. Kalau kita hamba Tuhan. Kita harus sesuai dengan firman. Ya saudara, nomor satukan Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Maka pasti kerajaan Allah kita raih dan semuanya ditambahkan kepada kita. Kerajaan Allah kita raih. Matius 6:33 dan kita menerima pertambahan banyak
di dalam hidup kita. Untung kan kerajaan Allah dapat karena kita mengutamakan, oke? Setelah kita mengutamakan kerajaan Allah, yang lain ditambahkan. Langganan, keuntungan, ya saudara, simpati orang terhadap usaha bisnis kita, nama baik kita disebarkan oleh mereka, ya, mereka menjadi kanvas kita, mereka menjadi kesaksian kita. Hebat kan? Jadi perhatikan tentang 10 hal yang membuat bisnis dan pelayanan gagal. Supaya apa? Supaya tema kita 10 tekad ini boleh benar-benar kita kerjakan. Saya yakin sebelum kita meninggal, sebelum Tuhan datang, saudara diberi kesuksesan, kemajuan yang dahsyat. Tidak usah memimpikan top, tidak perlu. Bahkan bisa dosa, tidak perlu. Karena Tuhan sudah menjanjikan, aku akan menjadikan kamu kepala dan bukan ekor. Cukup. Cukup apa tidak? Cukup. Kita jalani aja. Terserah Tuhan kapan mau jadikan aku kepala. Yang penting Tuhan tidak akan bikin aku jadi kaki, jadi ekor, enggak. Nah, saudara, itulah seorang anak Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, kita lanjut. Amsal 15 ayat yang ke-6 bagian B, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Penghasilan orang fasik, ya jelas nggak suci ini. Ini orang fasik kok nggak suci. Membawa kerusakan, ya itu pasti jelas. Ya, dalam bahasa Jawa, Alkitab bahasa Jawa, nanging pituwase wong duraka iku nekaake kerusakan. Nekaake kerusakan. Mendatangkan kerusakan. Saudara. Dalam bahasa Inggris disebutkan, but in the revenue of the wicked is trouble. Trouble. Ya, kita tahu, wah ini temanku satu ini bikin trouble nih. Troublemaker ini. Selalu bikin susah. Selalu cari-cari. Ya, selalu ganggu. Saudara, saya tertarik pada ayat yang bahasa Inggris ini. But in the revenue of the wicked is trouble. Dua kata saya kasih warna beda. Revenue, keuntungan, pendapatan. Dan trouble, kerusakan. Ya, saudara. Revenue adalah perputaran uang. Dalam ilmu ekonomi, oikos nomikos, revenue itu mempunyai definisi perputaran uang. Ya, saudara yang belajar di teknik di Fakultas Ekonomi pasti tahu. Revenue artinya perputaran uang. Perputaran uang ini termasuk bruto dan neto. Ya, saudara. Dan ini bruto dan neto bagi orang yang fasik menghasilkan trouble. Wow. Saudara. Padahal bruto dan neto, penghasilan kotor dan penghasilan bersih, itu banyak kan, saudara? Karena kita belum memilahnya. Jadi masih utuh pendapatan kita. Itu adalah bruto dan neto. Di dalam utuhnya pendapatan 1 bulan gaji atau 1 bulan pendapatan pabrik atau toko atau perusahaan kita. Betul? Nah, uang seutuh itu mendatangkan trouble. Ngeri apa enggak? Nah, setelah saya jelaskan gini, barangkali kita baru terbuka pikiran kita. Jangan jadi orang fasik. Dan jangan contoh mereka. Kristen tapi fasik. Tidak boleh. Karena kita akan mengalami banyak trouble di dalam hidup kita. Ya, para kekasih. Jadi sekali lagi, revenue adalah perputaran uang. Saudara, bisnis dan pelayanan pasti rugi. Karena revenue yang dia dapat bikin trouble. Enggak pendeta, enggak gembala, enggak penginjil, enggak pendeta muda, pendeta tua, pebisnis, home industry, dan semua usaha online, saudara, trouble.
Semua dapat trouble saja. Ini firman Tuhan. Jadi firman Tuhan inilah yang memberi peringatan kepada kita. Ya, para kekasih, kita ingin revenue kita, perputaran uang kita dalam sehari, seminggu, ataupun sebulan atau setahun, itu tidak ada trouble. Yang mau katakan amin. Ya, tidak boleh ada trouble. Hasil yang saudara dapat, jangan ada trouble. Itu sebab hasil yang kita dapat harus ada pada sepasang tangan yang bersih dan hati yang murni. Mazmur 24 ayat 3, 4, 5, dan 6. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Dia. Mazmur 24 ayat yang ke-6. Saudara. Jadi kalau saya mencari Dia di dalam kekudusannya, maka saya dikuduskan. Dan apa saja yang ada, perputaran uang, revenue, yang ada pada saya, ada pada Anda, tidak akan mendatangkan trouble. Yang percaya katakan luar biasa. Ya, jadi pegang perjanjian Tuhan ini, para kekasih. Ini rahasia Tuhan. Saya masih bicara mengenai soal rusak. Akibat orang yang belum disucikan, hidupnya rusak. Saudara, Amsal 15 ayat yang ke-6b, ada banyak kerusakan dia dan keturunannya. Nah, saudara, saya tuliskan, makin banyak harta, makin lama penderitaan. Jadi umpama ya saudara, contohnya begini. Seorang dia punya harta cuma 10 juta. Dan dia, saudara, dia seorang yang fasik, seorang yang tidak kudus, seorang yang tidak baik. Lalu kemudian itu A ya, B punya harta 10 miliar. Dia juga rusak hidupnya, tidak baik dan tidak kudus. Maka B yang punya harta banyak, dia punya penderitaan lebih lama. Dan kalau dia punya anak cucu keturunan, lebih banyak rentetan genealogi, dia punya keturunan sampai ke bawah. Banyak yang menderita. Karena dia berharta banyak. Ya, saudara. Jadi kita harus tahu, sebetulnya orang cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. 2 Timotius pasal yang ketiga mengatakan demikian. Itu sebab kita harus menjaga supaya jangan sampai berkat yang kita terima, diterima di tangan yang tidak bersih. Diterima oleh hati yang tidak murni. Murni adalah suci. Kalau tangan kita dan hati kita tidak berkenan, maka revenue kita akan membuat trouble sampai anak keturunan. Saudara. Nah itu sebab kita harus mohon kepada Tuhan. Ini rahasia firman ini. Ya saudara, saya ulangi, makin banyak harta, makin lama penderitaan. Dan makin banyak turunan yang kesambet penderitaan. Tahu kesambet enggak? Ya, saya juga belum lama mengenal kata kesambet. Saya tanya apa sih kesambet itu apa? Itu loh kena kena guna-guna, kena sihir, kena kesambet. Kalau kesamber itu bledek, tapi ini kesambet apa? Ya, nggak tahu tukang dukun apa gimana begitu, kesambet pekerjaan iblis. Saudara, jadi saya ulangi ya, makin banyak harta, makin lama menderita. Kalau belum disucikan, ini tulisan saya di atas tuh. Akibat orang yang belum disucikan, hidupnya rusak. Jadi kalau orang ini kaya, banyak hartanya, makin lama penderitaannya, makin banyak turunannya. Ya, bukan cuma anak cucu, tapi nanti buyutnya, anaknya buyut, cucunya buyut, buyutnya buyut, dan lain sebagainya. Nah, itu akan lama. Mereka semua lama menderita. Jadi Tuhan itu tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau ada penyandingnya. Tuhan tidak mau dibanding-bandingkan. Oke? Ini rahasianya Tuhan. Kalau sampai saya membandingkan Tuhan dengan ilah yang lain, ataupun sesuatu substance,
atau sesuatu hal, umpama uang, umpama kedudukan, umpama kesayangan, Tuhan marah loh, saudara. Tuhan adalah Allah pencemburu, kata Alkitab. Nah, karena dia cemburu, dia marah, dia menghukum, walaupun kita sudah mati, anak keturunan kita akan dihukum. Jadi kita harus betul-betul minta kepada Tuhan. Nomor 6 ini, tekad nomor 6. Aku sudah disucikan. Itu harus ada pada kita. Biarlah darah Yesus selalu menyucikan kita. Bila sebentar kita diurapi, kita mengoles dahi kita dengan minyak urapan, kita disucikan. Sebentar setelah itu kita makan perjamuan kudus, kita disucikan. Supaya kita dimerdekakan dari semua tuntutan-tuntutan hukum Allah. Saudara, dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, saudara, nomor 1 itu kita dengan Tuhan. Gak usah kepikiran apa kata orang terhadap saudara. Nanti saudara emosional nanti. Nanti saudara menjadi jengkel, jadi kegi hati saudara. Gak perlu. Saudara dengan Tuhan aja. Amin. Kalau saudara bisa begitu, saudara tenang hidupnya. Tapi kalau saudara kepikiran apa kata orang, biarin dia tanggung jawab. Dia punya lidah, dia punya mulut, dia punya bibir, akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi saudara pelong aja. Banyak kali kita merasa, aduh aku nggak diorangkan, aku direndahkan, aku difitnah, aku dikata-katain tidak baik, padahal aku sudah melayani dengan baik. Kalau saudara bilang begitu, saudara melayani Tuhan, minta upah. Minta penghargaan berarti. Dulu saya begitu, saudara. Dulu saya kayak begitu. Jangan anggap enggak. Makanya sekarang saya bisa bilang, sekian puluh tahun yang lalu tuh saya semacam itu. Ibu gembala semacam itu. Tetapi setelah kita mengenal firman lebih dalam, bukan saya cuek, enggak. Cuek itu beda. Ya, cuek itu karena orang bodoh. Makanya dia cuek, karena bodoh dia. Sekalipun dia bergelar, dia bodoh karena dia cuek. Kita tidak cuek, tetapi kita itu sadar. Aku melayani Tuhan, bukan cari nama, bukan cari penghormatan, bukan cari pujian. Harus disanjung dulu baru aku mau melayani. Enggak. Tidak perlu itu semua. Aku dicaci maki, difitnah sekalipun aku tetap melayani. Nah ini loh saudara. Ini satu rahasia saya kasih tahu ya. Kebanyakan Anda lebih muda dari saya. Rahasia keberhasilan adalah lepaskan beban-bebanmu. Dari hal yang gak penting itu gak penting itu. Nama jelek itu gak penting. Biarin aja. Yang penting adalah di hadapan Tuhan kita hidup suci dan mulia di hadapan Tuhan. Tangan bersih, hati murni, udah. Sudah, Tuhan yang tanggung nanti. Amin. Jadi saya teguhkan saudara, melayani Tuhan itu tidak gampang saudara, apalagi menjadi gembala. Aduh, itu berat sekali. Tetapi kalau saudara dan saya, kita itu sudah tujuannya benar. Nomor 1 tadi di dalam 10 sebab gagalnya orang bisnis, tujuannya tidak realistik. Nah sekarang pekerjaan Tuhan juga begitu. Orang jadi gembala, orang jadi penginjil, orang jadi pelayan sidang, tujuannya nggak realistik, nggak murni. Kecuali kalau aku dapat duit, aku mau. Kalau aku disanjung, aku mau. Kalau aku dikasih kedudukan, aku mau. Kalau enggak, aku tidak mau. Aku marah. Saudara, nah ini. Tuhan tuh melihat hati. Tuhan tidak melihat rupa. Itu sebab kalau saya dan saudara memperhatikan pelayanan kita dengan tulus, dalam kesungguhan hati, bersih tangan, murni hati, siapa yang melawan saudara? Saya mau tanya, siapa yang melawan saudara? Enggak ada. Karena Tuhan ada di depan saudara. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.
Para kekasih, ujian berat dalam berumah tangga. Kenapa saya sampaikan ini? Agak nyimpang sedikit. Tuhan suruh saya. Saya tadi siang itu sudah selesai persiapan saya. Tetapi ketika sore, Tuhan menggugah pikiran saya, hati saya. Tambahkan soal rumah tangga. Jadi saya masuk office lagi, saya mempersiapkan untuk rumah tangga, saudara. Saya menyiapkan untuk 10 penyebab kegagalan tadi, ya slide sebelum ini, dan ujian berat dalam berumah tangga. Ada beberapa unsur, ada 5 unsur di sini. Ini saya susun berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan referensi apa yang saya sudah ajarkan. 1, keuangan. Banyak anak-anak muda, dan mungkin kita dulu ketika masih muda, kita menikah itu ya saudara, nekat. Tahu nekat apa tidak? Ya, NEKAD. NEKAT juga boleh. Nah, nekat. Tidak punya uang, pokoknya menikah dulu. Ya, tidak punya apa-apa, pokoknya menikah dulu. Nah, saudara, setelah menikah, ini masalah gede. Dari ratusan persoalan yang saya terima dari jemaat maupun dari luar jemaat adalah soal uang dalam keluarga. Dan uang ini yang membuat gegeran. Uang yang membuat perpecahan dalam rumah tangga. Bahkan terjadi KDRT, kriminalitas di dalam rumah tangga karena uang. Itu sebab para kekasih, ujian berat di dalam rumah tangga adalah uang. Gimana kita menyelesaikan? Ya kita harus berkorban dan kembalikan perpuluhan. Udah, mau apa lagi? Karena menyangkut duit. Berkorbanlah. Ketika engkau tidak punya uang, hanya uang cuma sedikit. Ibu janda itu yang Yesus katakan, ketika Yesus selesai berkhotbah, kebaktian selesai, dia berdiri di pinggir, di tepi kotak kolektor. Tuhan Yesus loh itu, saudara coba bayangin. Ya, kalau saya ajak mungkin, wah enggak ah, malu ah. Ya, Tuhan Yesus berdiri di tepi kotak korban. Dan dia melihat orang-orang kaya membuka dompetnya secara demonstratif dan mengeluarkan duitnya 1 lembar, 2 lembar, 9 lembar, 10 lembar, dan masukkan di situ. Tuhan Yesus tak bergeming, diam aja. Terakhir, jemaat terakhir keluar adalah seorang ibu janda. Dia mungkin melihat kiri dan kanan, sudah tidak ada orang. Dia memasukkan 2 keping uang. Kalau 2 keping uang masuk kotak, bunyinya bagaimana saudara? Kelinding, kelinding, ya, atau klotok, klotok gitu, ya. Nah, 2 kali bunyi, kelinding, kelinding, gitu. Terus Tuhan bilang, ayo stop semua, yang pada keluar, lihat sini semua. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, korban dari ibu janda ini yang hanya 2 duit, itu lebih besar dari semua korban kalian. Karena ibu janda ini mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Wah, semua kaget. Jadi, para kekasih, kalau mau diberkati keuangan, korbanlah dengan hati cinta kepada Tuhan. Walau sedikit, korban itu dimulai dari sedikit memangnya. Ya, tetapi saudara tambah lama, saudara tambah cinta, semakin banyak. Amin. Nah itu penting sekali para kekasih. Jadi keuangan untuk bisa dicukupi, yaitu caranya. Karena nomor 1 dari pengamatan saya, pengalaman saya melayani, jiwa-jiwa, keberantakan rumah tangga, masa krisis dalam keluarga adalah duit. Ya saudara. Kedua, krisis cinta. Para psikolog mengatakan,
5 tahun pertama di dalam pernikahan adalah 5 tahun yang rawan. Saya setuju dengan pendapat tersebut. Saya mencoba mencari referensi, dan memang para ahli kejiwaan khusus untuk pernikahan, marital psychology, memang mengatakan hal yang sama. 5 tahun pertama dalam pernikahan itu adalah masa banyak ontran-ontran, gegeran, pertengkaran, ketidakharmonisan. 5 tahun pertama. Tapi jangan anggap tahun yang ke-6 safe. Ya, belum tentu juga. Tetapi 5 tahun adalah masa pancaroba dan masa orang saling menyesuaikan dari 2 orang suami istri ini. Nah, setelah menikah, krisis cinta, saya tulis krisis. Krisis berarti kekurangan. Ketika pacaran, namanya adalah surplus cinta. Ya, betul apa tidak? Waktu pacaran, ayo dieling-eling semua. Sebagian besar sudah pernah pacaran nih. Nah, jadi surplus cinta ketika pacaran. Ketika masuk perkawinan, 5 tahun pertama terjadi krisis cinta. Sehingga mulai terjadi, ya, yang suami, yang istri mulai bisa melirik orang lain. Memberi kesempatan orang lain untuk masuk. Saudara. Nah, itu yang kebanyakan terjadi. Saudara. Nah, ini ujian berat. Jadi kalau saudara dan saya sudah lewat dari 5 tahun, tidak boleh sembrono. Juga harus hati-hati. Ya saudara, karena namanya krisis cinta itu artinya kita bisa kehilangan cinta. Sehingga apa? Sehingga kalau ada orang lain yang memperhatikan, maka itulah yang akan kita anggap, oh ini lebih baik dari suamiku ini. Ini lebih baik dari istriku ini. Ketika krisis cinta, bahayanya adalah ketika pihak ketiga masuk. Saudara. Saya tidak membatasi 5 tahun loh saudara. Itu yang berat dalam suatu pernikahan, 5 tahun. Ada beberapa ahli mengatakan 3 tahun, tapi saya yakin 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu masih harus dijaga. Jangan sampai terjadi krisis. Saya mau tanya, sampai berapa tahun harus dijaga? Saya jawab, sampai kita mati. Amin? Itu harus dijaga. Ya. Nah, ketiga, tidak puas secara seksual. Saudara, ya kita semua sudah dewasa. Jadi dalam pernikahan, segi seksualitas itu juga penting. Tetapi itu jangan dipentingkan. Supaya apa? Supaya keharmonisan rumah tangga tidak cepat habis. Anggurnya habis. Karena seks diobral. Saudara. Nah, ini berbahaya. Jadi kita harus mempunyai satu self-control untuk tidak mengutamakan di dalam masa awal-awal pernikahan ataupun setelahnya, itu dalam pernikahan mengutamakan seks. Lalu kita mengatakan, aku gak puas soalnya. Jadi aku mau cari kepuasan di luar. Saudara. Nah ini berbahaya sekali. Ini ujian berat. Ya, keempat. Saya tidak usah jelaskan lebih panjang lah. Yang keempat. Tetap habit kebiasaan jelek gak mau dirubah. Saudara, sampai menikah puluhan tahun, tetap kebiasaan jelek tetap dipegang oleh si suami atau oleh si istri. Gak mau berubah, gak mau dengerin kata pasangannya. Padahal itu kebiasaan jelek. Merokok umpamanya, nonton umpamanya, keluar malam umpamanya, ya, suka ke tetangga umpamanya, ya, suka gosip umpamanya. Nah, ini kebiasaan jelek, gak mau dirubah. Maka pasangan hidupnya akan capek memberi peringatan. Kalau capek, gak karu-karuan nanti jadinya.
dia bisa menyeleweng, dia bisa minta cerai. Saudara, jadi ini ujian yang berat. Saya perlu menyampaikan supaya mungkin para gembala sidang dan para penginjil, para konselor, ya, yang suka memberikan konseling, itu tahu ada 5 aspek yang rawan di dalam pernikahan. Sehingga kita bisa memberikan nasihat dan jalan keluar bagi mereka. Ya, inilah unsur kerusakan di dalam rumah orang fasik. Amsal 15 ayat 6a yang kita sedang bahas. Ini saya nyebal ke sini. Ini saya ambil sampingan ke sini. Saya mensitir 5 hal. Ya, jadi harus dirubah kebiasaannya yang jelek, yang tidak baik. Itu harus kemauan sendiri. Kita karena sudah capek memberitahu, nanti meledak. Jadi kalau suami atau istri merasa pasangannya tidak bisa lepas dari habitual, kebiasaan yang tidak baik, yang jelek, ya berdoa. Minta supaya Tuhan lepaskan dia. Jangan diam. Kalau diam nanti Anda tidak kuat. Nah, ini ujian berat. Yang kelima, komunikasi sistem kode. Ya. Nah, apa maksudnya? Kadang-kadang, ya ini begini Pak Pendeta, istri saya itu kok enggak ngerti. Padahal saya sudah kasih kode supaya dia itu berubah. Ya. Itu kata si suami. Si istri juga pernah mengatakan, kok aneh sekali suami saya tidak ngerti tanda-tandanya kode seorang wanita. Loh, siapa orang bisa ngerti isi hatinya kowe? Isi hatinya kamu nggak bisa tahu. Sama seperti dia nggak bisa tahu isi hatiku. Kok pakai kode piye toh? Jadi saya tulis komunikasi kode. Oh, nek di kode ki, mbok kamu itu ngerti oh gitu loh. Ya. Saya mau tanya kepada Anda semua, saudara suka enggak pakai komunikasi dengan istri atau suami pakai cara kode begitu? Ya, kalau aku itu, ya, saya pakai kacamata ini, tak copot dulu ya. Kalau aku itu melirik ke sini, mbok kamu ngerti artinya itu gini. Kalau aku ngelirik ke sana itu artinya kamu gimana? Ya, kalau aku garuk-garuk itu gimana artinya? Yang nggak ada orang tahu. Jadi itu menjadi alasan. Ya, bagaimana suami bisa tahu kalau istrinya itu pakai bahasa kode? Ya, aneh kan? Tetapi juga tidak sedikit istri dan suami yang GR. GR-nya apa? Kamu harus ngerti aku itu. Ya, kemauanku kamu harus ngerti. Kalau aku lagi gini ini kamu harus gimana? Itu artinya tidak ada komunikasi. Dan tidak mau berkomunikasi. Ujian berat dalam rumah tangga tidak mau berkomunikasi. Itulah yang membuat gegeran terus. Berantem, cekcok terus dalam keluarga. Ini diantaranya pakai komunikasi kode ini. Siapa yang tahu isi hati kita? Aneh kan? Ya aneh. Itu sebab 5 hal ini harus diperhatikan. Dalam jemaat para gembala harus memberitahu. Supaya rumah tangga jemaat itu adem, ayem, bahagia. Amin? Harus. Sehingga di dalam keluarga itu ada saling pengertian. Apa yang dibutuhkan oleh istri, apa yang dibutuhkan oleh suami, apa yang dibutuhkan oleh anak, apa yang dibutuhkan oleh orang tua. Saudara, sudah ada komunikasi yang baik. Saling tolong menolong. Saya bukan apa-apa. Istri saya sudah tidak ada di sini, sudah bersama dengan Bapak di sorga. Saya mau cerita. Pastor Syahini itu, sebagaimana halnya saya sangat memperhatikannya, dia sangat memperhatikan saya. Saudara, baik pakaian saya, kebutuhan saya. Saya juga memperhatikan pakaiannya. Saya bilang kalau dia selesai membuat pakaian, sudah lama itu. Saya bilang, ini blus ataupun ini rok yang dia bikin kok jelek sih dipakai. Masa jelek? Jelek, rombak. Beli kain lagi, bikin yang bagus. Eka akan bantu untuk merancang. Wah, ya. Saya gini-gini bisa merancang rok loh, saudara.
Sudah pengalaman soalnya puluhan tahun merancangkan buat Ibu Gembala, buat Pastor Syahini. Jadi saya minta dia pakai baju yang terbagus. Dia juga begitu terhadap saya. Bukan saya minta sama dia, mau aku dibelikan baju. Dia minta, mau aku dibelikan baju. Nggak ada itu. Malah kita itu saling membelikan supaya kamu kelihatan bagus gitu loh. Ya, nggak compang-camping gitu. Pendeta kok compang-camping, gimana sih? Gitu. Nah, jadi itu, saudara, sekian tahun yang lalu saya masuk di televisi itu berapa tahun ya? Mungkin 6 tahun ya. 8 tahun yang lalu, dan sudah ada lebih dari 700 khotbah saya di YouTube. Dan pada waktu itu, Pastor Syahini, dia berjuang mati-matian. Ya, saudara, dia mencari informasi gimana supaya suaminya ini bisa tampil di televisi dengan sebaik-baiknya. Saya didandani, bagaimana saya sebelum mulai siaran, ya, saya dikasih semacam bedak. Ketika di Singapura, dia membeli perlengkapan buat saya, ya, perlengkapan untuk apa itu? Untuk TV show. Ya, perlengkapan tersebut beli di Singapura. Kenapa? Ceritanya karena waktu pertama kali saya mengajukan lamaran untuk masuk di satu televisi, bukan U Channel, sebelum U Channel, televisi Kristen yang lain. Itu syaratnya banyak. Kalau U Channel tidak ada syarat. Syaratnya banyak. Sehingga kami tahu syaratnya. Dan Pastor Syahini mencatat semua syaratnya. Saudara. Dan semua dilengkapi sama dia. Di antaranya jas itu harus tidak boleh sama. Harus selalu berganti. Kemudian selain itu wajah. Kemudian ya segala macam. Dia memake up saya dan mengatur saya sebaik-baiknya. Saudara, sampai setelah beliau tidak ada sekalipun, saya masih harus melengkapi diri saya sendiri. Saudara, saya beritahu kepada saudara, tidak ada kita itu eyel-eyelan, aku harus beli dulu, nanti kamu yang nanti ya. Nggak ada. Justru sebaliknya, saya harus memforce dia dulu. Dia harus baik lebih dulu. Dia juga demikian terhadap saya. Komunikasi kita, kami berdua sangat terbuka. Itu sebab saya sangat kehilangan. Ya, beda kalau kita ini suka berantem, wah, nggak kehilangan blas. Tapi kalau kita ini sangat erat begitu, jadi merasa sangat-sangat kehilangan. Bentar, saya mau ambil sapu tangan dulu. Para kekasih, saya beritahu, harusnya demikian. Maka saudara akan menjadi satu keluarga yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mempercayai kita di luar, kalau di dalam rumah tangga kita tidak bisa dipercaya. Amin. Itu penting. Ya, saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa betapa pentingnya ujian-ujian satu demi satu harus kita lewati dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan akan memberi kepada kita kekuatan. Jangan bersandar pada gagah dan kemampuan kita. Pada pengalaman kita tidak. Tapi ada Roh Kudus yang up to date. Yang setiap waktu akan selalu standby buat kita. Itu Roh Kudus. Saya tidak punya istri, saya tidak punya Pastor Syahini sekarang. Tapi Roh Kudus selalu standby buat saya. Dan inilah yang menjadi kemegahan saya. Saya tidak pernah takut menghadapi apapun. Saudara. Apa sebab? Karena saya diurapi oleh Roh Allah. Jadi saya ingin supaya saudara menjadi pemberani-pemberani, pemenang-pemenang. Ibu-ibu menjadi perkasa di dalam Kristus. Anak-anak muda menjadi perkasa di dalam Kristus. Sehingga kalian ketika masuk berumah tangga, kalian sudah tahu. Ujian yang terberat ada 5. Kalian anak-anak muda,
akan bisa lolos dengan baik. Suami istri yang baru menikah atau setengah umur, bahkan yang sudah sepuh, yang masih komplit oleh anugerah Tuhan, perhatikan baik-baik. Usahakan dekat dengan Roh Kudus selalu. Kalau itu ada pada saudara, dahsyat sekali. Saya mengalaminya hari demi hari. Dan saya ingin semua kita yang ada di Zoom meeting ini mengalami pengalaman yang sama, bahkan lebih dari saya. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan. Bapa yang baik dalam sorga, hamba telah menyampaikan sedikit isi hatimu Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap hati dan pikiran kami, niat kami, keinginan kami, kuduskan semuanya. Murnikan hati kami, bersihkan tangan kami, supaya kami boleh naik ke gunung kekudusan-Mu dan menerima berkat-Mu sebagai yang Kau janjikan pada umat pilihan-Mu. Engkau janjikan kepada kami. Berkati para kekasih, baik sebagai pebisnis, ibu rumah tangga, mahasiswa, ataupun penginjil, pendeta muda, pendeta penuh, majelis gereja, pelayan sidang. Tuhan, sucikan kami dan layakkan kami semuanya. Sehingga hidup kami persembahkan total kepadamu saja. Dan berkat-Mu, kemuliaan-Mu, jaminanmu, pahalamu akan luar biasa bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, saya akan lanjutkan sebelum saya serahkan pada Bapak Handi dengan pengurapan minyak. Siapkan minyak urapan saudara. Mengapa kita harus selalu diurapi? Saudara, pada Bible Study di Kristus Penebus setiap hari Rabu, saya mengajak jemaat juga untuk membawa minyak urapan dan mengurapi diri sendiri. Pengurapan sebagaimana kita ketahui sangat vital sekali. Kita hidup karena pengurapan dan perjamuan kudus. Itu sebab 2 minggu sekali kita mengadakannya pada Zoom meeting ini. Jadi keuntungan ikut di dalam Bible Study dari Sinode GKG ini bukan hanya belajar firman, tetapi sekaligus kita akan mengurapi kepala kita dan sekaligus kita makan perjamuan kudus. Amin. Mari angkat tangan saudara, jari saudara dengan minyak ini ke atas dan taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Allah Roh Kudus, izinkan hamba bersama para kekasih dalam Zoom meeting ini, masing-masing kami membubuhkan minyak pada jari tangan kanan kami dan kami angkat tangan kanan kami ke hadirat takhta Allah. Kuduskan dan sucikan supaya minyak ini menjadi minyak urapan bagi kami. Oleh sebab itu saudara, silahkan dioles dalam nama Yesus. Katakan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi aku. Aku dilayakkan. Aku dikuasai. Aku diperintah oleh Tuhan. Oleh Roh Kudus. Hidupku berbeda. Disegarkan. Dipercayai lebih banyak. Dan dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus. Aku menerima pengurapan ini. Untuk seumur hidupku terjadi demikian. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kami boleh mengurapi dahi kami. Dan kami tahu ini akan berkhasiat luar biasa. Memberkati kami, menguatkan kami, mengurapi kami, menguduskan kami. Dan memakai kami dengan luar biasa. Diberkatilah para kekasih. Dalam segala bidang, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diurapi dan telah menerima firman, mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati. Waktu dan tempat saya serahkan pada Bapak Pendeta Handi. Terima kasih, Tuhan berkati.